Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Kemal. Saya dari TL8A NRP 07 200 427. Oke, jadi untuk tugas kali ini kita itu disuruh menghitung momen manusia. Nah, spill soalnya. Hitunglah momen inersia BIM tersebut sebelum ditambahkan plate. Nah, berarti ini yang biru ini guys. Yang biru, kemudian yang B menghitung momen inersia setelah ada penambahan plate. Nah, plate tambahannya itu yang coklat ini. Untuk lokasinya itu di tengah-tengah dari sumbu ini ya, penambahannya. Oke, buatlah video. Ya, ini sekarang saya buat videonya ini. Oke, pertama-tama kita itu harus tahu Bu, apa itu admin, mana plank, mana web. Nah, kita langsung tentukan detail ukuran habimnya. Ini saya sudah gambarkan ya, gambarkan ulang detail ukuran habimnya. Oke, bentar. Jadi ini tinggi dari habimnya. Ini ukurannya saya buat senti ya. Soalnya kan satu. Oke, jadi ini dari tingginya itu 25 cm. Nah, nanti tengah-tengahnya berarti setengahnya 25, 12,5 ya. Nah, ini lebarnya dari flanknya ini 12,5. Kemudian tebal flanknya 0,9. Sama ya, tebal flank atas bawah sama yang plat tambahan ini sama tebalnya 0,9. Nah, untuk tebal webnya 0,6. Nah, kemudian kita cari jarak-jarak ini. Untuk jarak ini panjang dari plat tambahan ini ya, itu di sini sudah ditentukan 5,95. Meskipun kalau kita hitung dari acuan 12,5 kita kurangi tebal ini 0,6 terus kita bagi 2 sini sama sini itu sama sini 5,95. Nah, untuk yang jarak yang ini dari mana? Ini 12,5 kita kurangi tebal yang ini, tebal yang ini, hasilnya kan ini yang panjangnya ini. Ya, 3,2. Nah, untuk yang ini sama ini dikurangi lagi, ini dikurangi ini. Terus kita bagi 2. 11,15, ini 11,15. Oke. Sudah jelas mungkin ya itu detail ukurannya. Nah, setelah kita mengetahui detail ukurannya, kita mencari titik pusat, teman-teman. Nah, untuk mencari titik pusat kita bagi tiap persegi. Di sini ada 3 ya, kita bagi 3. Jadi ada 3 segmen. Gunanya apa? Nanti kita menghitung luasan tiap segmen ini, terus jarak tiap segmen ini terhadap sumbu X maupun Y. Di sini ada 2 tipe ya. Yang satu sudah ditambahkan plate, yang satu masih habis saja, belum ditambahkan plate. Untuk penamaran segmennya 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, kita tambahi 4 dan 5. Kita buat gini untuk kita cari ya titik tengahnya. Ini titik tengahnya di sini, sini. Nah, tandai titik tengahnya. Nah, cara mencari titik tengahnya bagaimana? Ini. Nah, untuk ini ukurannya kita masukkan ke sini ya, detail-detail ukuran tersebut yang sudah kita cari tahu tersebut. Nah, gunanya untuk apa? Ini kan Excel ya, gunanya untuk mempermudah kita nanti kalau merumuskan suatu di Excel itu tinggal misalkan ini segmen ini sama dengan kita ini terus dikali ini, nah ya sudah. Nah, oke, lanjut. Nah, ini mencari titik pusat. Nah, ada kan segmen 1, 2, 3. Segmen 1 ini seperti ini tadi, segmen 1 ini ya. Berarti luasnya dari mana? Kita
kembali lagi ke detailnya. Segmen satu ini kan, luasnya dari mana? Ya tebelnya ini 0,9 dikali panjang ini atau lebar plengnya. Jadi 0,9 dikali 12,5. Oke. Nah, untuk segmen 2, ya ini 0,6 kali ini 23,2. Rumusnya dari mana? Ya ini. Ya ini tadi, ini kali ini enter. Nah, ini sudah saya masukkan. Jadi misalkan saya beri contohkan ini saya hapus dulu ya. Sama dengan ini ya 12,5 kali tebelnya 0,9 enter. Nah, 11,25. Terus kita jumlahkan di akhirnya. Oke. Nah, XY ini apa dan AY ini apa? Nah, untuk AE ini adalah jarak titik pusatnya itu terhadap titik pusat yang kita buat. Nah, kita buat titik pusatnya di mana? Kita buat titik pusatnya di sini guys. Kita beri garis, nah, sini ya, seret, terus di sini seret, di sini nih 0,0-nya kita buat di sini. Kita buat di sini ya. Nah, kalau terhadap X berarti ini nanti kita buat garis seret gitu ya. Garis ini sampai ke sini ke bawah. Jadi titik pusat 1, 2, 3 ini terhadap garis ini. Nah, kalau misalkan lebarnya ini 12,5, titik pusatnya kan di tengah-tengah. Berarti kan setengahnya dari 12,5 ini kan. Nah, berapa? 6,25. Yang ini juga sama, soalnya ini titik pusat ini sama titik pusat ini itu sama di tengah-tengah. Seperti ini, guys. Di tengah-tengah. Kita tulis di sini 6,25. Nah, untuk yang terhadap Y itu kebalikannya. Kalau tadi kan kita terhadap garis yang ini. Nah, untuk yang sekarang terhadap garis yang bawah. Nah, kita ukur jaraknya titik pusat satu ini terhadap garis bawah berapa? Ya, setengah dari tebalnya ini. Setengah dari 0,9. Berarti 0,5. Berarti sama dengan segmen satu. Berarti ini ya. Ini sama dengan 0,9 bagi 2. 0,45. Nah, yang untuk ini titik di segmen 2 jadi berapa? Ya setengahnya dari tinggi ini. Ini kan berada di tengah-tengah. Tengahnya 25, 12,5. Atau enggak gini, tinggi dari segmen 1 ditambah setengah dari tinggi segmen 2. Dari X dan Y kemudian dikalikan antara luasan segmen dikalikan jaraknya segmen tersebut terhadap sumbunya. Nah, ini ya, ini sama dengan ini dikali ini sama dengan ini dikali ini. Kemudian kita tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan, kita masukkan ke rumus untuk mencari titik X dan titik Y yang secara universal. Nah, rumusnya ini sigma X bagi A, yaitu sigma ini penjumlahan semua ini dibagi ini. Ini berapa? 6,25. Nah, untuk yang Y, ini salah. Y, yang Y
Temunya berapa? 12,5. Berarti titik pusatnya 6,25 dan 12,5. Seperti apa? Seperti ini. Nah, berarti nanti titik pusatnya ada di sini, seret di tengah-tengah ini. Kenapa? Karena 6,25 dari sini berapa? Ini 6,25 dari sini, 6,25 dari sini, terus 12,5 dari sini. Seret. Sama aja kan ini titik tengahnya ini dan ini kan. Ini kan dibagi 2 6,25. Ini dibagi 2 kan 12,5. Berarti di tengah-tengahnya ini. Titik pusatnya yang pertama ini. Ya. Belum ditambahkan plate. Nah, setelah kita tahu, langsung kita menghitung momen inersianya terhadap sumbu X dan Y. Oke, kita menghitung yang terhadap sumbu X terlebih dahulu. Oke, segmen 1. Jadi rumus inersianya ini ya guys, untuk persegi. Oke, inersia sama dengan B kali H pangkat 3 dibagi 12. Oke, yang pertama segmen 1. Ini ya, B dari H itu apa? B itu adalah lebarnya, hanya adalah tingginya, tingginya. Oke. Jadi kayak misalkan segmen 1 ya, segmen 1 kita beri contoh di sini aja. Nah, segmen 1 inersia. Ini segmen 1 lah di sini. Sama dengan B-nya berapa? B-nya dari segmen 1 12,5. Ini kemudian kali hanya berapa? 0,9 pangkat 3 bagi 12. Oke. 0,75938. Oke, rumusnya sama seperti itu tadi untuk yang segmen 2 ini. Ini apa? B-nya 0,6 hanya 23,2. Ini di pangkat 3 ini bagi 2. Oke. Oke, ini terus yang segmen 3 sama seperti segmen 1, dia kan bentuknya sama. Nah, ditambahkan. Nah, kemudian jarak untuk A luasan ini sama ya, kita ambil yang dari ini tadi. Bentuknya sama ya. Jarak. Nah, jarak ini terhadap mana? Terhadap titik universal yang sudah kita buat tadi ya. Nah, titik universal yang sudah kita buat tadi kan di sini. Di tengah-tengah ini ya. Titik universal. Nah, jaraknya gimana nentunya? Ya, ini tadi. Misalkan segmen 2 kok 0. Apa? Nah, segmen 2 titik pusatnya di mana? Di tengah-tengah sini kan. Nah, titik pusat universal kan juga di tengah-tengahnya segmen 2. Jadi ya 0. Soalnya kan di titik pusatnya tersebut. Nah, untuk yang segmen 1 sama 2 itu jaraknya nanti sama. Jadi jarak antara titik tengah ke titik tengah ini berapa? Nah, ini tadi setengahnya ini dikurangi setengah. Jadi kan misalnya ini ya, jadi setengahnya ini 25 dikurangi setengahnya tebelnya atau tingginya. Jadi 12,5 dikurangi 0,45. Oke, enter. Belum, sama dengan 12,5
Nah, ini 0,45. 12,5. Oke, ini juga sama. Oke, sama. Sama, guys. Ini sama ya. Soalnya kan atas bawah. Soalnya dari ini loh, titik ini ke titik ini. Nah, ini titik ini ke titik ini. Nah, kemudian dikalikan luasannya ini dikalikan ke luasannya. Luasannya ini dikalikan ke jaraknya ini. Nah, ini ditambahkan yang ini juga ditambahkan. Nah, nanti kedua ini kedua sigma ini ditambahkan menjadi satu. Sini ya. Jadi total inersia terhadap sumbu X itu 897,00215 cm per meter. Oke. Nah, untuk yang terhadap sumbu Y ini, terhadap sumbu Y, oke, contoh yang terhadap sumbu Y, oke di sini terhadap sumbu Y, nah, sama dengan terhadap sumbu Y kan dari sini ya, dari sini guys. Nah, tadi kan dari sini, yang ini dari sini, dari sini. Berarti ini lebarnya yang ini. Nah, tingginya dibalik yang ini. Berarti 0,9 kita kalikan 12,5 ditambah 3 jadi 2 jadi 12 146,44. Nah, inilah ini kita masukkan. Nah, ini juga rumusnya sama. Kita masukkan, kita tambahkan. Nah, luasannya kita ambil juga sama seperti yang tadi, bentuknya kan juga sama. Nah, jaraknya kok bisa 0? Jaraknya kok bisa 0 ini? Kenapa? Kita kembali lagi ke sini. Nah, titik pusatnya tadi kan di sini kan, di titik ini. Di garis seret ini kan, titik pusatnya. Di garis ini loh, seret, gitu kan guys. Kan di sini yang titik pusatnya tadi. Nah, pertama titik pusatnya di sini. Ya, seperti gambar inilah. Ini. Gambar ini seret, yang Z ini loh. Yang X kan tadi kan ini X. Jadi titik pusat yang kotak ini ke X. Nah, yang Z ini itu kan titiknya ini. Nah, misalkan titik pusatnya di sini, oke, berarti 0, dia kan sama, garis yang sama, gitu loh, garis yang 0. Otomatis hasilnya yang sini 0 semua, soalnya ini kan 0, dikalikan ini dengan 0 juga hasilnya 0. Nah, berarti kita tinggal hitung yang ini saja. 29, ini tambah ini tambah ini. Oke, jadi kan semuanya sudah ketemu kan, jaraknya terhadap Y 0 semua. Nah, otomatis luasan dikali jarak terhadap Y-nya juga 0. Nah, di sini hasilnya juga 0 sigmanya. Nah, maka dari itu kita hanya tinggal menghitung yang inersia terhadap Y-nya. Nah, di sini ditemukan hasilnya 29,3865 cm per meter. Jadi, momen inersia terhadap sumbu X-nya 897. Nah, momen inersia terhadap Y-nya 293. Oke. Oke, jadi kita lanjut ke perhitungan momen inersia setelah ditambahkan plat. Jadi sih ya. Nah, mencari titik pusatnya itu sama sebenarnya, hanya saja ketambahan segmen 4 dan 5. Nah, kita ini sama ya, 6,5 seperti yang ini tadi. Ini, ini ya, kita mencari titik universalnya ya.
0,25, 0,25, 0,25. Nah, ini dari mana Bang? 2,975 dan ini. Nah, jadi gini guys ya terang-terangan. Nah, jadi kan titiknya itu ada di sini. Nah, segmen 4. Nah, segmen 5 titiknya ada di sini. Nah, kita buat garisnya di sini. Jadi kan titik ini ke garis ini berapa? Nah, titik ini ke garis ini berapa? Jadi kan setengahnya dari ini kan, ini 5,95 dibagi 2. Itu titiknya si segmen, jarak ke titiknya si segmen 4. Nah, jarak si ini berapa? Si segmen 5. Gampang. Berarti kan 12,5 semua ini seret dikurangi setengahnya ini. Dikurangi 2,975. Itu kan 9,525. Atau enggak, ini 5,95 ditambah 0,6 ditambah setengah dari 5,95. Itu, nah, untuk yang Y, dia sama seperti segmen 2. Kenapa? Nah, dia kan sejajar sama titik segmen 2. Ya, ini titiknya sejajar. Kalau dari bawah, berarti setengah dari 25, 12,5. Ini bisa dipahami. Nah, kemudian ini dikalikan X sama Y. Jadi jumlah itu kita masukkan rumus. Jadi satu titik universal sama titik U universal. Jadi 94 dibagi 45,13. Dan Y-nya 589,125,13. Maksudnya 95 untuk Y-nya. Y-nya 65. Itu sama-sama yang ini tadi, titik pusatnya. Nah, ini. Tapi kan titik pusatnya sama. Sama seperti yang sebelum ditambahkan. Nah, ini seperti di sini titik pusatnya. Nah, ini titik pusatnya di sini nih. Nah, di sini nih. Oke. Setelah itu kita menghitung inersia terhadap bentuk X dan sumbu. Ini di soal itu sumbu Z, tapi saya bikin yang sudah terkadung atau terlanjur. Penamaan sebenarnya itu beda, soalnya kita paham. Nah, ini segmen 1. Untuk luasannya ini sama ya, seperti luasannya perhitungan inersianya. Rumusnya soalnya sama, ini rumusnya setengah 12 kali lebar dikali tinggi pangkat 3. Nah, kita ambil yang dari sini 1, 2, 3 nya sama. 1, 2, 3 nya sama. Ya, beda yang segmen 4 dan 5. Nah, segmen 4 dan 5. Oke. Kita kasih tahu ya, teman-teman. Sama dengan. D-nya berapa? Segmen 5. 5,95. 5,95, Bu. 5,95. Kita cari di sini aja lah. 5,95. 5,95 dikali tebalnya 0,9 di pangkat 3 bagi 12. Tak enter. Oke. Hasilnya 0,361. Yang 5 juga sama, otomatis kan bentuknya juga sama. Nah, ini jaraknya sama ya, jaraknya ini sama. 1, 2, 3 sama. Nah, yang 4 dan 5 ini sama seperti yang segmen 2 jaraknya, yaitu 0. Kenapa 0? Kita lihat di sini. Kan garisnya di sini seret terhadap X ya, terhadap X ya. Kalau yang satu di sini sama sini, sini sama sini. Nah, ini kan ini sampai sini, ini sampai sini. Nah, jangan sejajar, satu garis sama si segmen 2, titik 2 segmen 2. Nah, titik universalnya juga di titik segmen 2. Jadi otomatis 0, dia tidak ada jarak. Nah, ini 0 kita kalikan 6 ini ditambah ini hasilnya ini
Nah, untuk yang terhadap sumbu Y sama lagi, hanya beda yang 4 dan 5. Nah, langsung aja kita 45. Ini kan rumusnya seperti tadi. Nah, ini dibalik ya. Sama dengan kita bikin manual itu ya. Kan berarti 0,9 kali 5,9 pangkat 3 bagi 12. Oke, ini. Nah, jaraknya yang ini. Jaraknya 3,275 dari mana? Oke, saya jelaskan, bos. Nah, kan terhadap ini seret. Garis ini loh ya. Terhadap garis Z ini loh. Saya nulisnya Y, yang di sini Z terhadap. Nah, sini ya, seret. Nah, ini titiknya di sini sama di sini. Otomatis kan jaraknya dia itu titik ini sampai titik ini. Berarti kan setengah dari 0,6 ditambah setengah dari 5,95. Setengahnya ini tambah setengahnya ini. Ketik aja. Mana ini? Ini loh. Jadi kan tengahnya 0,6, 0,3 ditambah setengahnya 5,95 yaitu 2,975 hasilnya 3,275. Nah ini dikalikan ini 5,355 dikalikan 3. Hasilnya 17,536. Kemudian semuanya ditambahkan untuk sigma AY. Nah kemudian untuk sigma inersia Y 324 ini. Kemudian totalnya ditambahkan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai perhitungan momen inersia. Mungkin kalau ada kekurangan dari video yang sudah saya buat, saya mohon maaf. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan apabila saya salah dengan mengerjakan ini, langsung aja diberitahu mana kesalahannya. Kita saling mengoreksi demi kebaikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.